Strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen mau mencoba produk. Dalam jangka panjang, strategi produk dirancang untuk mengembangkan kesetiaan pada satu merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Aspek yang paling menentukan dalam merancang strategi produk melibatkan analisis hubungan konsumen dan produk. Artinya, efektif kognisi dan perilaku konsumen dalam memperkenalkan suatu produk baru harus dipantau sepanjang siklus hidup produk. Pada bagian ini, pertama-tama akan dikaji beberapa ciri personal konsumen yang mempengaruhi produk. Lalu diperiksa beberapa ciri produk yang mempengaruhi proses pemakaian. Dalam hal ini terdapat 3 jenis perilaku produk. Yang pertama, interaksi dengan produk, di mana konsumen dapat berinteraksi dengan produk dan merasakan pengalaman dengan produk tersebut dengan berbagai cara. Pada merek. Kesetiaan pada merek merupakan komitmen intrinsik untuk berulang kali membeli merek tertentu saja. Dan selingan merupakan komitmen kognitif untuk membeli merek yang berbeda-beda karena faktor seperti stimulasi yang terlibat dalam menjajal merek yang berbeda, rasa ingin tahu, kebaharuan, dan mengatasi kebosanan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri Lestarini. Saya akan membacakan materi yaitu penetapan strategi produk. Di sini ada karakteristik dan klarifikasi produk. Yang pertama ada tingkat produk yaitu hierarki nilai pelanggan. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan, yaitu customer value hierarki. Yang pertama ada manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Yang kedua, setelah manfaat inti, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar, yaitu basic product. Untuk yang ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Untuk yang keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan di negara-negara maju, kan. Dan yang terakhir yaitu kelima adalah produk potensial, yaitu potential product, yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Yang B ada klarifikasi produk. Pemasar mengklarifikasi terlebih dahulu sebuah produk berdasarkan ketahanan atau durabilitas, perwujudan, dan kegunaan, itu konsumen atau industri. Setiap jenis produk mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Untuk jenis-jenisnya yaitu 1. Ketahanan, durability, dan perwujudan. Pemasar menggolongkan produk ini menjadi 3 kelompok menurut ketahanan dan perwujudannya. Yang pertama ada barang-barang yang tidak tahan lama, adalah barang-barang terwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti. Kedua ada barang tahan lama, adalah barang-barang perwujudan yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, yaitu seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian. Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa, menuntut margin yang lebih tinggi, dan memerlukan garansi penjual yang banyak. Yang ketiga ada jasa, yaitu servis, adalah produk yang tak terwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat dimusnahkan. Akibatnya jasa yang biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar. Contohnya, dan yang selanjutnya ada klarifikasi barang konsumen, yaitu ada jenis-jenisnya, yaitu barang-barang sehari-hari, biasanya dibeli dengan segera dan dengan usaha minimum. Contohnya Rose Brand ini yang digunakan sehari-hari meliputi seperti Rose Brand tepung beras dan tepung maizena. Barang belanja yaitu shopping good, adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Barang belanja meliputi 1. Barang khusus,
mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Selanjutnya, yang kedua ada barang yang tidak dicari. Adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli. Barang ini tidak memerlukan adanya kegiatan promosi ataupun iklan. Dan yang terakhir ada klarifikasi barang industri. Pertama, ada bahan dan suku cadang. Adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan dan suku cadang meliputi bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua ada barang modal. Adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan barang jadi. Barang modal mencakup instalasi terdiri dari bangunan dan peralatan. Yang terakhir ada layanan bisnis dan pemasokan. Adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Ada dua macam pemasokan, yaitu barang pemeliharaan dan produk. Adalah proses yang membedakan produk atau layanan Anda dengan pihak lain. Diferensiasi produk menciptakan keunggulan kompetitif dikarenakan pelanggan melihat produk Anda sebagai yang superior. Bentuk banyak produk dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. Fitur sebagai besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur dan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Penyesuaian pasaran dapat menderifikasikan produk dengan keinginan perorangan. Kualitas kerja sebagai besar produk ditetapkan pada suatu dari tempat tingkat kinerja rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul. Kualitas kesesuaian pembeli mengharapkan produk memiliki kualitas yang baik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Ketahanan pembeli akan membayar lebih kalau barang yang dia beli akan bertahan lama. Kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan untuk barang yang rusak atau gagal. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Biasanya gaya produk dibuat untuk menciptakan perbedaan dengan pesaing yang sulit untuk ditiru. Desain merupakan totalitas fitur yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan selain harga dan teknologi. Diferensi jasa. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan. Pengiriman mengacu pada baik produk atau jasa yang dibawa atau dikirim pelanggan. Instalasi mengacu pada pekerja yang beroperasi di lokasi yang direncanakan mengetahuan pemasok dengan benar dan efisien. Konsultasi pelanggan mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat. Pemeliharaan dan perbaikan program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. Mengambil salah satu strategi dasar yang dapat diterapkan perusahaan dan untuk pengambilan produk yang tidak dapat dikendalikan. Produk adalah proses yang membedakan produk atau layanan Anda dengan pihak lain. Diferensiasi produk menciptakan keunggulan kompetitif dikarenakan pelanggan melihat produk Anda sebagai yang superior. Bentuk banyak produk dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. Fitur sebagai besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur dan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Penyesuaian pasaran dapat menderifikasikan produk dengan keinginan perorangan. Kualitas kerja sebagai besar produk ditetapkan pada suatu dari tempat tingkat kinerja rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul.
Kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk memiliki kualitas yang baik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Ketahanan. Pembeli akan membayar lebih kalau barang yang dia beli akan bertahan lama. Kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan untuk barang yang rusak atau gagal. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Biasanya gaya produk dibuat untuk menciptakan perbedaan dengan pesaing yang sulit untuk ditiru. Desain merupakan totalitas fitur yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan selain harga dan teknologi. Diferensi jasa. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan. Pengiriman mengacu pada baik produk atau jasa yang dibawa atau dikirim pelanggan. Instalasi mengacu pada pekerja yang beroperasi di lokasi yang direncanakan mengetahuan pemasok dengan benar dan efisien. Konsultasi. Pelanggan mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat. Pemeliharaan dan perbaikan. Program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. Mengambil salah satu strategi dasar yang dapat diterapkan perusahaan dan untuk pengambilan produk yang tidak dapat dikendalikan. Hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Kita dapat mengidentifikasi 6 tingkat hierarki produk. 1. Keluarga kebutuhan. 2. Keluarga produk. 3. Kelas produk. 4. Lini produk. 5. Jenis produk. Dan 6. Barang. Pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. 1. Pengemasan. Pengemasan definisikan sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari dari perspektif perusahaan dan konsumen. Kemasan harus mencapai sejumlah tujuan. 1. Mengidentifikasi merek. 2. Mengapresiasikan informasi deskriptif dan persuasif. 3. Memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk. 4. Membantu penyimpanan di rumah. Dan 5. Membantu konsumsi produk. 2. Pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Fungsi label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sunkist yang diletakkan pada jeruk dan lain-lain. 2. Label dapat mempromosikan produk melalui grafis yang menarik. Teknologi baru memungkinkan label dibungkus 360 derajat untuk membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada konsumen, mengganti label kertas yang diletakkan pada kaleng dan botol. Jaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum. Ciri-ciri khas produk yaitu 1. Kecocokan. Kecocokan merujuk kepada sejauh mana sebuah produk sesuai dengan apeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. 2. Keterujian. Keterujian merujuk kepada sejauh mana sebuah produk dapat diuji coba secara terbatas atau dipecah menjadi beberapa kuantitas kecil untuk uji coba yang tidak mahal. 3. Keteramatan. Keteramatan adalah sejauh mana produk atau pengaruhnya dapat dirasakan oleh pencinta konsumen. 4. Kecepatan. Kecepatan merujuk kepada seberapa cepatkah konsumen merasakan manfaat produknya. 5. Kesederhanaan.
Kesederhanaan merujuk pada sejauh mana kemudahan produk untuk dimengerti dan digunakan oleh konsumen. 6. Keuntungan kompetitif. Keuntungan kompetitif adalah sejauh mana sebuah barang memiliki keuntungan kompetitif berkelanjutan melebihi kelas-kelas produk, bentuk-bentuk produk, dan merek-merek lainnya. 7. Simbolisme produk. Simbolisme produk merujuk kepada arti produk atau merek bagi konsumen, pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Video kali ini saya akan mempresentasikan daur hidup produk dan tahapan strategi produk. Jadi daur hidup produk itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap perkenalan. Di tahap perkenalan ini, pada masa ini produk tersebut baru diperkenalkan oleh pengusaha kepada masyarakat. Pada masa atau tahap perkenalan ini tentu saja akan berlangsung lama karena memang sukar untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen sehingga masyarakat akan menjadi kenal dengan produk tersebut. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan, setelah banyak anggota masyarakat yang mengenal akan produk itu, maka diharapkan masyarakat akan menjadi menyenangi produk tersebut. Dan apabila hal ini terjadi, maka produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya jumlah penjualan yang meningkat terhadap produk tersebut. Itulah sebabnya lalu disebut sebagai tahap perkembangan atau tahap pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah tahap penurunan. Dalam tahap ini masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan terjadi apabila pengusaha tidak mampu lagi untuk tidak mempertahankan produknya pada tahap kedewasaan. Beberapa penurunan penjualan pada tahap ini yaitu faktor kemajuan teknologi, faktor perubahan selera konsumen, dan faktor ketatnya persaingan dalam negeri atau luar negeri. Dan yang kedua adalah tahapan strategi produk. Jadi di tahapan strategi produk ada 4 penjelasan. Yang pertama adalah strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana harga akan berhasil dalam kombinasi strategi periklanan dengan armada penjualan. Strategi penetapan harga mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya. Yang kedua adalah penetapan merek. Penetapan merek kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan pesaing pun tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang. Strategi pembelian merek dapat dilakukan dalam upaya mendukung pembentukan citra merek, yaitu dengan cara mengadakan perjanjian penempatan merek pada produk-produk yang dibuat. Yang ketiga adalah strategi distribusi. Customer service melayani aktivitas-aktivitas permohonan spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, dan penyelidikan status pesanan. Pengelolaan customer service penting dipandang sebagai bagian strategi pemasaran. Yang keempat adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Sekian dan terima kasih.